أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لك والشكر لك ما دامت النعمات لك اغفر لأبد قال لك الذنب لي والعفو لك الحمد لك حمدا طيبا مباركا كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ayuhal hadirun al-kiram, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dapat belajar bersama, melanjutkan ikhtiar kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang semakin baik, yang dekat dengan ilmu, yang dekat dengan Allah selaku yang memberikan ilmu. Dengan demikian mudah-mudahan sudilah nanti Allah kiranya mencatat kita sebagai hambanya yang baik, hambanya yang bertakwa dan berhak mendapatkan reward surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan belajar tafsir dan tadabbur kita yang akan masuk ke dalam surah yang baru, yaitu surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini adalah tergolong daripada surat Makkiyah, ya, di mana surat ini pertama kali diwahyukan oleh Allah dalam periode dakwah di Mekah. Ya. Periode dakwah di Mekah. Surat ini terdiri dari 11 ayat. Nah, biasanya ini nama Ad-Duha kita maksudkan atau kita fahami sebagai bagian daripada salat sunnah duha yang biasa dilakukan mulai dari semenjak matahari terbit sampai menjelang menuju tergelincir, ya, sekitar jam 11 atau setengah 11. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah surat Ad-Duha ini akan kita bahas sedikit demi sedikit dan kita mencoba untuk mengambil kandungan yang ada di dalamnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Alhamdulillah, ya. Jadi surat Ad-Duha ini terdiri dari 11 ayat. Nanti akan kita coba bagi perpotong-perpotong. Namun sebelum kita masuk ke dalam makna di setiap kata maupun kandungan di setiap ayatnya, kita perlu terlebih dahulu mengenal beberapa poin yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ya, Tafsir Al-Qur'anil Azim. Wahiyya Makkiyah. Jadi surat ini adalah surat Makkiyah. روينا من طارق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بز المقرئ قال قرأت على إكرمة عن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد فلما بلغ والضحى. Nah, di sini dijelaskan sedikit bahwa dalam surat Ad-Duha, ya, mulai dari surat Ad-Duha sampai dengan nanti surat Al-Fatihah, ada sebuah riwayat yang mengatakan qala li kabbara hatta takhtimu ma'a khatimati kulli suratin. Jadi kita ada sebuah riwayat, ya, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa kita disunnahkan untuk bertakbir mulai dari surat Ad-Duha, di akhir surat Ad-Duha, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar. Baru kemudian nanti membaca surat berikutnya, dan setiap akhir surat kita membaca takbir di akhir sampai dengan surat An-Nas, ya. Ya, kabbara hatta takhtimu ma khatimati kulli suratin. Nah, kemudian itu adalah riwayat versi yang pertama. Kemudian ada pula hadis yang menyebutkan fa amma fil hadis faqad dha'afahu Abu Hatim Ar-Razi. Jadi Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang beliau merupakan salah satu imam dalam qiraat Al-Quran, mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah, yaitu membaca takbir di setiap perpisahan surat, mulai dari Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. La ahdithu anhu
Wa kadzalika Abu Ja'far Al-Aqili qala huwa munkarul hadis. Bahkan masuk dalam menurut Imam Abu Ja'far Al-Aqili riwayat tersebut yang mengatakan disunahkan untuk bertakbir adalah hadis yang mungkar. Walakin hukiya Syekh Syihabuddin Abu Syamah fi Syarh Syatibiyah. Yani Syarh Syatibiyah. Syatibiyah ini adalah salah satu buku rujukan dalam ilmu qiraah yang kalau tidak salah disusun oleh Ibnu Al-Jazari ya. An Syafi'i annahu sami'a rajulan, ya, didengarkan dari Syafi'i annahu sami'a rajulan, bahwa beliau mendengar dari seseorang yukabbir hadza takbir fi shalah, kemudian bertakbir ketika membaca surat Ad-Duha ini di dalam salat. Faqala lahu, maka Syafi'i berkata, ahsanta wa asabta as-sunnah. Jadi kamu telah benar dan kamu telah melakukan sunnah. Namun ada ikhtilaf juga yang mengatakan bahwa pembacaan takbir tidak dimulai di surat Ad-Duha, tetapi di surat Wal Laili Idza Yaghsha. Jadi mulai di akhir surat Wal Laili Idza Yaghsha. Nah, pada intinya ini mengalami sedikit perbedaan ya, ikhtilaf di kalangan ulama berkenaan dengan riwayat hadis tersebut. Ada yang mengatakan itu adalah baik sanadnya, ada pula yang mengatakan tidak. Ada yang disebut dengan munkar hadis, kemudian dengan beberapa catatannya. Ala kulli hal, di sini ada dua pilihan, disunahkan untuk bertakbir dimulai dari surat Ad-Duha, akhir surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Ada juga yang tidak bertakbir. Oke. Itu adalah bagian dari catatan permulaan sebelum kita masuk dalam surat Ad-Duha. Jadi wa fatara dzalika madda thumma ja'al malik fa uhiya wad-duha wal laili idza saja. Nah, sini kesimpulannya adalah ketika datang malaikat Jibril dan mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wad-duha wal laili idza saja ila akhir surah, ya, surah bitamamiha, sampai dengan surat itu selesai, kabbara. Kemudian Rasulullah SAW bertakbir farhan sebagai bentuk rasa syukur, wa sururan sama bentuk rasa gembira. Farhan gembira, sururan bergembira. Walam yarwi dzalika bi isnadin yahkumu alaihi bi sihhatin wala bi dhaif. Tetapi tidak ada riwayat yang menjelaskan sanadnya itu sehat atau benar ataupun dhaif. Wallahu a'lam. Jadi pada kesimpulannya adalah terkait dengan pembukaan ini, pembukaan surat Ad-Duha ini kita mendapatkan dua perselisihan pendapat ya, berdasarkan sebuah hadis riwayat tadi yang intinya mengeluarkan sebuah hukum sunnah untuk bertakbir dimulai dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Boleh bertakbir, boleh tidak. Kemudian juga ada yang mengatakan dimulainya bukan dari surat Ad-Duha, melainkan mulai dari surat Wal Laili Idza Yaghsha. Ala kulli hal, kedua-duanya bisa kita lakukan dengan niat tentu saja mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan qiraah di surat Ad-Duha ini menjadi wasilah bagi kebaikan kita. Baik, ini adalah pembahasan kita yang pertama. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.